24 jam hari ini. Sebuah rumah toko berlantai 3 yang menjual aksesoris handphone di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Pasar 1, Kecamatan Prabu Muli Utara, pagi tadi sekitar pukul 4:20 waktu Indonesia Barat mengalami kebakaran hebat. Akibatnya 3 penghuni ruko terdiri dari pemilik dan 2 karyawan meninggal dunia, sementara 2 lainnya selamat. Warga Prabu Muli pagi tadi sekitar pukul 4:20 waktu Indonesia Barat dihebohkan dengan kebakaran hebat yang mengambung di satu ruko yang menjual aksesoris handphone di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Pasar 1, Kecamatan Prabu Muli Utara. Dalam kebakaran itu pemilik ruko dan 2 karyawan tewas. Sebelum meninggal dunia, korban sempat menyelamatkan istri dan seorang anaknya. Pemilik ruko bernama Indra meninggal dunia di lantai dasar ruko, sedang 2 karyawannya Adi dan Ferdi tewas di lantai 2 dan 3 diduga karena kehabisan oksigen. Sementara istri dan anak korban Indra yakni Siti Mardi dan Zahir harus menjalani perawatan di RSUD Prabu Muli karena luka-luka yang mereka derita. Berdasarkan informasi ruko aksesoris yang terbakar, penyebabnya diduga konseling listrik dari lantai bawah. Korban Indra sempat menyelamatkan istri dan anaknya dengan memecahkan kaca dan membuka terali jendela di lantai 2 dan menurunkan istri dan anaknya. Namun sayang ketika hendak menyelamatkan karyawannya, Indra kehabisan udara lantaran tebalnya asap dan api yang sudah membesar. Seketika Indra pingsan dan tubuhnya dilahap api dan akhirnya meninggal dunia di lantai dasar dekat tangga. Sedang karyawannya Adi kehabisan udara di lantai 2 dan Ferdi juga kehabisan udara di lantai 3 dan semuanya meninggal dunia. Menurut Aris, tangga korban, dia sempat menggedor-gedor ruko korban, namun tidak ada respon dan api terlihat sudah membesar di lantai dasar. Sedangkan petugas pemadam kebakaran Pemkot Prabu Muli Tauhid menjelaskan 3 jenazah berhasil dievakuasi dari ruko tersebut. 1 dalam keadaan luka bakar hampir 80% dan meninggal, 2 lagi masih utuh dan diduga meninggal akibat kehabisan oksigen. Terus ke evakuasi kedua lantai 2 sekali. Nah, yang ketiga terakhir ini di lantai ini. Posisinya lo mana? Bawa 2 di lantai 3. Ya. Posisinya lo mana? Posisi dalam tangga lo 2. Maksudnya katanya yang terbakar jangan yang di bawah kan. Yang hangusnya yang di bawah di lantai sekali. Yang cowok itu. Cowok kan lo? Cowok kan lo ya? Sementara Kapolres Prabu Muli AKBP Siswandi SH SIK MH melalui Kasat Reskrim AKP Abdul Rahman SH mengatakan penyebab kebakaran masih pihaknya selidiki, namun untuk sementara diketahui karena konsleting listrik. Sampai saat ini karena ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian, kebakaran ini jam 4:30 dan masih panasnya. Kami khusus pada penanganan ini adalah penanganan terhadap korban dan menyisir apakah masih ada korban jiwa lagi selain dari pemilik dan 2 karyawan yang kita temukan. Begitu juga ada titipan dari keluarga itu ada barang-barang berharga yang masih di sana. Jadi kami masih dalam tahap penyelidikan untuk menyisir apakah ada korban jiwa lagi, karena di atas tadi koordinasi dengan BPD atau penanganan bencana, mereka tidak masuk karena terlalu panas di atas. Reporter dan juru kamera Andrianto, Palfres.com. Pemirsa, komunitas Sahabat Cagar Budaya bersama para penggiat sejarah mengenang peristiwa 5 hari 5 malam. Dalam kisah perjuangan tentara melawan penjajahan Belanda ini tidak terlepas dari sosok pahlawan Akagani. Perang 5 hari 5 malam yang terjadi pada tahun 1947 merupakan peristiwa yang menjadi cikal bakal kemerdekaan di Palembang waktu itu. Peristiwa penting inilah yang dikenang komunitas Sahabat Cagar Budaya dan para penggiat sejarah di halaman Museum Akagani belum lama ini. Dalam kegiatan yang menghadirkan dosen sejarah Universitas Sriwijaya, Syafruddin Yusuf, ini juga mengenang pahlawan Akagani dalam peristiwa melawan penjajahan Belanda. Dalam perang 5 hari 5 malam ini, Akagani secara sigap membentuk pemerintahan dan pertahanan di Palembang sebagai upaya antisipasi ancaman sekutu. Alhasil strategi ini dinilai mendahului Jakarta dalam pembentukan pemerintahan. Sementara itu, Kepala Museum Akagani, Priyanti Gani, mengaku kegiatan ini baru pertama kali dilakukan di museum sebagai bentuk apresiasi dan mengenang perjuangan para tentara mempertahankan Palembang.
Selain itu, Priyanti juga mengharapkan pemerintah dan dinas terkait untuk ada perhatian untuk mengangkat Perang 5 Hari 5 Malam. Saya menginginkan bahwa Perang 5 Hari 5 Malam ini awal dari peringatan federasi ini, tapi saya ingin tahun depan pemerintah atau mungkin dari Kodam mungkin ya yang berkaitan dengan peristiwa ini bisa mengangkat lebih ramai atau lebih jelas lagi atau lebih supaya masyarakat Sumsel ini seluruh Indonesia juga harus tahu kita bahwa peperangan 5 hari 5 malam sangat banyak menelan korban sampai ribuan ya, jadi jangan hanya dari kita Museum Akademik dan beberapa komunitas yang ingin mengangkat 5 hari 5 malam. Saya inginnya pemerintah juga ada perhatian untuk mengangkat Perang 5 hari 5 malam karena kan inilah cikal bakalnya terjadinya peperangan untuk Palembang bebas dari penjajahan kan. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Merasa diperlakukan tidak adil karena diberhentikan sepihak, puluhan sopir dan kernet mobil tangki angkutan minyak subkontraktor PT Seleraya Merangin II menggelar aksi unjuk rasa di akses utama menuju lokasi perusahaan. Tepatnya di Simpang 3 Desa Belani, Kecamatan Rawas Ilir, Musi Rawas Utara, Kamis kemarin. Dalam aksinya, para pekerja ini mengajukan 7 butir tuntutan yang harus dipenuhi perusahaan agar mereka menghentikan aksinya. Aksi unjuk rasa digelar puluhan sopir dan karnet mobil tangki angkutan minyak subkontraktor PT Seleraya Merangin II Kamis kemarin di akses utama menuju lokasi perusahaan, tepatnya di Simpang 3 Desa Belani, Kecamatan Rawas Ilir, Musi Rawas Utara. Aksi itu merupakan buntut diberhentikannya mereka oleh perusahaan yang dinilai sepihak. Padahal sebelumnya mereka ada yang mengaku sudah menandatangani agreement perpanjangan kontrak kerja dengan subkontraktor. Koordinator aksi Dian Chandra menegaskan mereka datang dengan 7 butir tuntutan yang harus dipenuhi pihak perusahaan agar aksi tersebut dapat disudahi. Hasil keputusan hari ini apa? Hasil dari kegiatan kita? Tanggal 12. Terus kalau seandainya penundaan itu, kedepannya langkah yang kita tempuh seperti apa? Mediasi di kantor camat. Kalau seandainya hak-hak kita tidak dipenuhi sebagai pekerja yang besar dari di masanya tetap ditutup. Oke, harapan kita kepada pemerintah maupun penegak hukum Supaya dapat bersikap adil. Supaya dapat bersikap adil. Diketahui sepanjang aksi juga sempat muncul isu kedaerahan, soalnya masa mempertanyakan kenapa yang diberhentikan perusahaan hanya pekerja asal Musi Rawas Utara, sedangkan yang berasal dari daerah lain tidak. Bahkan sempat terjadi penghadapan terhadap mobil dengan mobil asal luar Muratara yang melintas di lokasi aksi. Setelah beberapa saat menggelar aksi, akhirnya dilakukan pertemuan dengan perusahaan didampingi kepolisian setempat. Oleh perwakilan perusahaan bidang humas, Randy, aspirasi para pekerja akan disampaikan ke manajemen. Randy meminta waktu karena bersamaan pimpinannya tak berada di lokasi. Selanjutnya dijembatani Wakapolres Muratara pada 12 Januari 2020 akan dilakukan mediasi antara pekerja dan pihak perusahaan di kantor camat. Sedang Abdul Aziz SH, kuasa hukum pekerja, menilai pemberhentian yang dialami oleh para pekerja sangat aneh karena belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, pemberhentian ini agak aneh. Pemberhentian ini aneh tanpa surat SP dulu, surat peringatan dan tidak ada pelanggaran berat. Kalau pembaharuan kontrak yang namanya outsourcing itu biasa. Setiap tahun outsourcing itu pembaharuan kontrak, ingin mengakomodir, misalnya upah naik, maka ada pembaharuan kontrak. Nah, sepanjang selama ini berjalan 5-6 tahun belakangan tidak ada peristiwa seperti ini. Ini peristiwanya agak aneh. Peristiwa dari pemecatan ini dan hanya dilakukan pekerja yang berasal dari Muratara. Di luar Muratara tidak dilakukan. Ini ada dugaan kita, ada hal-hal lain yang harus kita dalami. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Panglima Kodam II Sriwijaya Maijen TNI Agus Suhardi menyambut positif usulan Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama RM Fawaz Diraja terkait revitalisasi Benteng Kuto Besak agar bisa menjadi Defense Heritage atau cagar budaya bernilai pertahanan. Pangdam berjanji membahas usulan itu ke pusat terkait apakah usulan tersebut bisa direalisasikan semua atau sebagian saja.
Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikrama RM Pawas Diraja melakukan silaturahmi kepada Panglima Kodam II Sriwijaya Maijen TNI Agus Suhardi di Makodam II Sriwijaya Palembang Kamis kemarin. Dalam kunjungan itu, SMB 4 yang didampingi sejumlah pangeran dan bangsawan Kesultanan Palembang Darussalam membicarakan adat dan budaya di Palembang. Salah satunya terkait usulan revitalisasi Benteng Kuto Besak untuk menjadi Defense Heritage atau cagar budaya bernilai pertahanan. Kepada Pangdam, SMB 4 berharap agar BKB bisa dinikmati semua masyarakat umum, bisa dimasuki masyarakat dan menjadi Defense Heritage atau cagar budaya bernilai pertahanan. Pada kali ini kami dari Sultan Palembang Darussalam bersilaturahmi dengan Panglima untuk membicarakan mengenai adat budaya di Palembang Darussalam. Salah satu hal yang kita bicarakan ini adalah mengenai revitalisasi Benteng Kuto Besak, di mana kalau bisa Benteng Kuto Besak bisa dinikmati oleh semua masyarakat umum, bisa dimasukin dan juga menjadikan suatu kawasan benda Defense Heritage. Dia sangat senang dengan tanggapan adat budaya ini, sehingga kedepannya dia akan coba mempelajari dan bersama dengan tim dari mereka akan memikirkan bagaimana proses yang harus dilakukan terhadap BKB tersebut. Pangeran Surya Kemas AR Panji menambahkan, Pangdam merespon semua kegiatan yang dilakukan Kesultanan Palembang Darussalam. Alhamdulillah setelah audiensi dengan Pangdam Kodam II Sriwijaya, Kesultanan Palembang Darussalam diterima dengan baik dan Pangdam merespon semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kesultanan, termasuk juga tentang kegiatan kita tentang 200 tahun memperingati 200 tahun SMB 2, dibuangnya SMB 2, kemudian juga nanti akan ada kunjungan balasan dari Pangdam, dan intinya untuk revitalisasi BKB juga Pangdam akan membicarakan ke pusat. Intinya apakah nanti bisa terrealisasi semua atau dibuka sebagian, tinggal menunggu hasil dari koordinasi Pangdam dan Menhan. Termasuk juga kegiatan memperingati 200 tahun dibuangnya SMB 2 ke Ternate. Kemudian lanjutnya nanti ada kunjungan balasan dari Pangdam ke Istana Adat Palembang Darussalam. Sementara Pangdam II Sriwijaya Maijen TNI Agus Suhardi menegaskan akan mengkaji opsi-opsi yang ditawarkan terkait revitalisasi Benteng Kuto Besak. Apalah dilakukan semua ataukah hanya sebagian seperti yang dilakukan di Benteng Belanda yang ada di Ngawi. Namun pada prinsipnya Pangdam mendukung penuh upaya Kesultanan Palembang Darussalam dalam mengangkat kebudayaan dan adat di Kota Palembang. Pangdam juga berjanji jika ada waktu akan bersilaturahmi ke Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam. Reporter dan juru kamera Dudi Oskandar melaporkan untuk palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi. Sampai jumpa.